belum. Oke. Tunggu dulu man. Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Dik-Dik saja. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang udah gak asing lagi bagi gue, ya. Karena kita udah berteman pas SMP, Bob. Iya, SMP. Waktu awal kita kenal di DP, organisasi. Anjir, first time. Kampret persen emang. Bintang tamu Sebelum pertama. saat senang. Ini sebelum ini juga kita juga udah punya project untuk bikin ya YouTube podcast kayak gini, tapi ya belum terrealisasi ya, belum jalan lah. Dan mungkin sekarang kayaknya udah mulai ngerinis lagi. Ya namanya juga baru-baru lah. Baru Biasa. Oke. Kalau tidak ada awalnya juga ya iseng-iseng doang sih. Nah, ya daripada uang habis buat beli rokok, beli apalah hal-hal yang macam, jadi ya sebisa mungkin lah investasi di kecil-kecilan. Nah, jadi dibikin modal buat YouTube seperti itu. Tapi by the way, Dot, sekarang kan lo udah kerja di mana? Ya, Cikarang kan ya? Karawang. Ya di Karawang. Nah, mungkin pola pikir hidup lo di sana sama lo di sini kan pasti beda tuh. Pasti. Nah, wah, ambiar. Terus beda. Masalah circle pertemanannya juga di sana lebih kayak gimana gitu? Kalau pertemanan circle di sana lebih ke kayak teman-teman di sana lebih ke friendly ya. Karena soalnya kan beda kota. Jadi lebih gitu. Ya lebih open minded tuh. Jadi nggak mandang dia siapa baik atau jeleknya. Ya seperti apa. Jadi lebih ke akal. Tapi tergantung orang ya. Kalau ada ya kalau wing mah gitu. Kalau wing mah kalau saya wing kalau aku gitu. Terus ya alhamdulillah ketemu orang-orang yang baik lah. Tapi karena ya gue juga percaya nih kayak gini, setiap circle yang baik pasti akan ditemukan juga dengan circle yang baik. Tapi ketika walaupun belum berada dengan circle orang-orang baik, ya mungkin lo belum bertemu dengan circle itu ya, karena percaya tidak percaya. Menurut gue sendiri ya, yang kerasa gue sampai saat ini gitu. Nah, ya orang-orang baik itu akan dipertemukan. Nah, mungkin dalam prosesnya yang berbeda. Karena kan sekarang nih orang-orang baik itu kan pasti terhitung berapa orang dari sekian banyak. Nah, ketika kalian terjun di dunia baru ya harus siap itu nyari untuk kayak orang-orang baik di sekitaran kita, karena belum tentu semuanya baik. Nah, ketika banyak juga orang-orang yang mikirnya kayak gini, orang-orangnya gini gitu atau nggak enak atau gimana, ya karena kalian belum menemukan circle kalian. Iya, kalau misalkan kan sebenarnya di sana juga saya ketemu orang yang kurang inilah ya, dengan cara ya nggak enak lah ya, santai-santai, dikit-dikit menjauh gitu kan. Kita bisa punya hak untuk berteman dengan siapapun. Cuman kan kita harus mempunyai toleransi, jangan terlalu menonjolkan sikap gak enak kita kepada seorang tersebut. Dan balik lagi sih, kalau menurut gue pribadi mah lebih ke kayak ya kitanya sendiri mau cari temannya seperti apa. Benar. Jadi ya kalau seandainya kita mau berteman dengan orang-orang baik, ya kalian harus sabar. Masa iya sekarang berlian ditemuin di tong sampah kan gak mungkin. Ya pasti di dasar lautan. Jadi sabar gitu, harus ada prosesnya. Dan ketika kalian tidak bertemu, ya jangan nyalahin dong. Atau ketika semesta menunjukkan bahwa kamu tuh tidak harus membawa sifat kamu yang di desa atau di kampung untuk dibawa ke kota. Ya lebih baik kita daripada kita yang
mana mungkin lah katanya dunia yang harus beradaptasi dengan kita, ya kita kitanya yang menyesuaikan gitu. iya yang harus beradaptasi dengan Iya, dunia. itulah hidup. Nah, Gila. karena terkadang juga gini, sekarang contoh yang banyak yang kerja dari, ya contohnya yang datang ke Majalengka pun bukan dari bukan asli, bertentu bukan Majalengka. tentu asli Majalengka juga, tapi ada yang Ada yang luar kota. kota. Sekarang mereka jauh-jauh cari kerjaan ke Majalengka, terus dapat di Majalengka, ya dalam konotasi dengan carinya mungkin lebih cepat lah atau pakai orang dalam gini gitunya. Nah, ketika dia masuk ke dunia kerja, terus berada di dunia kerja tapi malah dia gak betah. Ya sedangkan dia itu udah istilahnya ya udah mengeluarkan uang lah. Ya tahu sendirilah kalau seandainya sekarang laki-laki kerja susah banget malahan. Ya. Jadi sekarang dia jauh-jauh, contoh datang dari Ciamis datang ke Majalengka, itu pun dengan cara orang dalam gini gitunya bayar. Nah, setelah minum dong. Nah, setelah dia dapat kerjaan tapi justru mereka tuh kalau nggak nyaman. Sebenarnya yang disebut gak nyaman itu dari mana? Ya namanya kerja, iya, orang kerja capek. ya pasti capek dituntut ini itu ya. Ya wajar lah Kalau seandainya kalian belum bisa bersikap dewasa ya kalian tuh harus mikir dulu gitu. Benar. Sekarang tuh kalian tuh harusnya mikir apakah mau ngikutin hawa nafsu sendiri apa lebih ke kayak kebutuhan gitu. Kalau seandainya lebih ke kebutuhan ya pikirlah, sekarang kalian udah keluar usaha tenaga bahkan uang pun udah kalian keluar. Ya kalau masalah mindset petah itu tergantung pikiran kita sendiri ya. Kalau misalkan kalau kita kerja untuk apa pasti ya dari situ kita untuk semangat bekerja, dan walaupun ada pikiran gak betah tuh pasti kembali lagi pikiran ke sana, harus di buat apa ke sini, untuk apa, misalkan dia untuk orang tua lah, untuk mungkin orang tua, untuk masa depan, balik lagi ke sana mikirnya. Jadi insya Allah pasti bakal betah gitu. Walaupun kerja dituntut capek di apalah gitu, kerja pulang pagi salah tuh, berangkat pagi pulang malam kan bisa gitu, lembur belum juga lembur ya gitulah. Ya intinya tergantung mindset sendiri ya. Harus dipikir baik-baik lah. Ya kadang orang-orang juga masih belum paham untuk konsep kayak gitu. Jadi yang mereka pikirin tuh dunia kerja itu mungkin dunia kerja itu sama dengan dunia PKL mungkin, ya prakerin kayak gitu. Ya jadi misalnya kalau dunia prakerin itu kitanya gak terlalu dituntut apa-apa tuh. Ya karena kita kan juga belajar istilahnya, magang atau apalah itu kan. Betul lah. Jadi mereka itu terlalu fokus mungkin ya mohon maaf kalau seandainya salah ya. Tapi ngelihat dari lingkungan sekitar jadi kayak kebanyakannya gak enak kayak gini. Yang disebut enak tuh ya kayak di mana, kerja di mana sih yang enak gitu. Kalau enak ada romansanya. Ya enak. Mau enak ini seperti apa gitu. Ya sekarang contoh kalau seandainya ada targetan atau apalah disebutnya, ya namanya juga kerjaan menuntut. Kalau tidak mau dituntut ya udah. Ya perasaan juga gak mau rugi lah anjir. Ya pikir aja sekarang. Yang mana ada kerjaan yang nyantai gitu. Kalau seandainya mau nyantai gitu ngedukun membabi ya mengepet bersama. Halo. Siap sedia open 24 jam lah. Jadi ya mungkin ya ngelihat dari lingkungan sekitar kebanyakannya sih kayak gitu. Jadi mereka tuh belum bisa fokus atau move on dari dunia SMK-nya ya. Maklum lah, corona part 2 biasa, santai. Kita part pertama boy. Pertama tapi bingung juga sih. Bingung. Tapi emang sih kayak ya yang kita rasain lah. Ya contoh lah flashback ke waktu zaman kita SMP ya. Mungkin ada yang ngalamin satu organisasi sama kita. Waktu kita SMP itu zamannya gila mantep bener, yang namanya dididik di apa bener-bener didikan Al-Qaeda. Anjir Al-Qaeda. Tapi beneran kita dididik bener-bener kayak ya kita kan dalam organisasi pramuka ya, terus dibentuk dengan kayak ya hampir mirip-mirip
dikatakan semi militer tapi belum pure semi militer ya, tapi ya Ada disiplin bimbingan atau lah. apanya tuh benar-benar diterapin. Jadi pas angkatan kita ya yang organisasinya tuh kayak enak gitu Enak ya, sering ngobrol apa kumpul terus bareng kumpul-kumpul bareng kalau terus ada yang misalkan salah ya bahkan gitu lah. mungkin untuk ya kan sekarang kan Sabtu libur Itu libur ya, waktu kita kan masih masuk tuh nah ya karena kan kurikulum kita KTSP. KTSP. Nah pernah inget gak waktu kita ngeriung di depan kelas 9 tuh, kelas 9 Sembilan. iya yang Apa? ya 9B 9B Sama-sama. Oh, kelas link, kelas link. kita pernah ngobrol kayak gini, enak banget gitu di sekolah waktu dulu ya. Kita pernah ngobrol gini, enak banget di sekolah, gak apa-apa lah sekolah sampai jam 5 jam 8 Sama jam 8. ya, Ya. sampai jam 5 sampai bahkan sampai maghrib gitu. Nah, bahkan sampai apa suatu saat nanti kita bakalan ngerasain sekolah bakalan seperti Pakai itu. ide. Nah, seperti yang kita bilang, tapi pas kita ngomong kayak gitu nggak taunya emang kejadian kan anjir. Kejadian di bus kita SMK. Gua nih. Jadi pas SMK. Gila. Ya, kita kan pulang berarti pulang hampir pulang Iya, hampir jam 4-an lah. Mana arah sih? Apa? Arah teh ABM KBM kan. Bukan, itu Kurtilas kurikulum 13 KTSP. Cuma kan aya pool belajar ya teh. Oh, full day school. Full day school. Dong, Kan, aduh. kan kita mah dulu belum ada full day school. Hmm. Masih pulang jam 1, jam 2 lah ya. Jam Nah, 2. makanya kita waktu di sekolah tuh bilang kayak ya kayak gitu tuh. Pas andai kan kalau seandainya sekolah pulangnya jam itu. Nah, begitu pun kejadian. Sama satu lagi, ingat begitu waktu kita ngumpul di sanggar. Terus bukan ngumpul sih, di situ tuh cuma ada saya, si Dian, si Lulu, apa siapa teman-teman kita tuh. Nah waktu itu tuh si Lulu sama si Dian tuh sholat. Nah saya tuh ditinggal sama Pak Rudi berdua. Terus Pak Rudi ngobrol sama Pak Rudi. Pak Rudi lihat si Lulu sama si Dian tuh sampai segitunya gitu, sampai kayak ngapalin terus ngedoa. Emang bagus kata Pak Rudi, ngedoa gini gitu, tapi bukan berarti kita mentuhankan apa namanya UN itu. Karena suatu saat gimana kalau seandainya UN itu ditiadakan ya, entah itu banjir, entah itu dengan tsunami, ada musibah ada musibah alam kan, itu jadi santai aja, UN itu dibawa santai ya. Saya juga paham untuk kayak healing buat kita tuh, kayak biar nggak stres ini gitu. Nah Pak Rudi tuh sampai bilang gitu, jadi udah jangan dibawa stres, nikmatin aja, enjoy aja dah. Udah apa namanya, Pak Rudi bilang waktu itu oh iya, UN mah buatan manusia jadi gak perlu ditakutin gitu. Udah pasti ada jawabannya gitu. Jadi nggak usah kayak terlalu gimana terlalu mentuhankan ini gitu. Ternyata kejadian di angkatan kita 2020 gila, 2020 nggak ada UTE, nggak ada UN. Padahal sebelumnya persiapan udah matang gitu. persiapan apa teh, pengayaan. Ya, pengayaan semua itu sudah hampir selesai lah. Tiba-tiba 2 minggu sebelum UN anjir, ada musibah gitu lah. Berarti benar ya. Sekarang suka mikir gini dok. Pernah kayak mikir gini, apa namanya, segala yang kita omongin adalah doa. Nah berarti apa yang kita ucapkan itu udah doa. Bahkan yang tidak mungkin pun bisa terjadi gitu. Ya mungkin itulah balik lagi ke kuasa Tuhan lah. Ya gimananya, tapi anjir sumpah kayak makanya dari situ kayak nggak bisa ngomong terlalu frontal gini gitunya. Takutnya tuh kejadian. Iya kejadian terus balik lagi ke diri sendiri gitu. Nah jadi kayak asik gak asik sih. Emang hidup penuh dengan tantangan. Tapi dok, terus sekarang lo kan apa namanya, sekarang ya bisa dikategorikan lo benar-benar keluar dari circle lo yang biasanya di rumah main game gitu. Sekarang harus kerja terus ditambah lingkungannya gini gitu.
Nah, filter lo untuk mencari teman itu seperti apa sih? Kalau untuk masalah kita mencari teman, di sana ya tergantung. Kalau saya ya teman, ya yang terpenting adalah loyalitasnya tuh. Oh. Ada enggaknya. Yang terpenting dia effort ke kitanya tuh baik enggak, kayak gitu. Kalau misalkan dia baik, ya kita juga harus baik. Kalau dia misalkan jahat, ya kita harus jangan terlalu jahat lagi, ya biarin lah. Kan eta mah sorangan baik, tapi orang mah penting orang mah geus ngalukeun hal terbaik gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi kayak filter mah nya yang penting mah teman yang tak tahu, ya teman yang tahu diuntung. Ya tahu diri. Tahu diri lah. Ya sekarang kan ya mungkin soalnya kalau cari teman itu susah. Susah bener. Teman yang benar-benar susah. Nah, tapi lo pernah kayak, ya ini mah pernah ada yang bilang ya, kayak gini, teman yang asik itu pasti dia memiliki satu teman yang hubungannya lebih dari 5 tahun. Nah, benar. Setuju. Itu benar-benar kejadian lo. Gue nyari teman tuh ya seperti itu. Ketika dia punya teman apa namanya? Bukan. Ketika gue kenal nih sama satu orang, si A contohnya. Nah, si A itu gue tuh belum tahu nih si A itu seperti apa. Gue pasti cari tahunya awalnya tuh bukan dari sikapnya tapi dari temannya. Apakah ada dia punya teman yang hubungannya lebih dari 5 tahun? Nah, dari situ baru kayak, oh berarti ini asik. Dari situ baru kayak mikirin ini orangnya kayak seperti apa. Jadi untuk gue mah kayak filter pondasi pertama itu, ya pertemanan pertama itu pasti nyari temannya dulu. Oh berarti dikorek-korek sumber informasinya dulu, dia itu gimana itu. Iya, jadi contoh nih, si A nih, gue kenal di pekerjaan contohnya. Nah si A ini orangnya tuh kayak gini, yang menurut gue kenal ya, baik atau apa. Tapi gue selalu lihat dulu apakah dia punya teman yang lebih 5 tahun enggak. Oh berarti lebih ke latar belakangnya. Iya, latar belakangnya. Karena banyak juga teman-teman gue yang apa namanya, yang gak asik itu ya hampir ya mungkin gak semuanya, tapi beberapa banyak orang yang orang-orang gak asik itu gak memiliki teman lebih dari yang gue sebutin tadi. Ya paling lambatnya itu 3 tahun lah. Ya sekolah gitu. Ya kita juga berteman anjir dari SMP kelas 2 lah. Kelas 2 lah mungkin kayak untuk dekat ya. Kelas 2 kan. Yang pertemanan kita berarti hampir berapa? Hampir 10 kan? Enggak. 7 tahun. 7 tahun Kan? Gila. Pertemanan kita hampir 7 dan terus yang kayak bagus ya itu. Dan kayak gimana ya? Ya lo tahu kan kekurangan gue kayak gimana apalagi pas main game toksiknya kayak apa. Nah, yang tadi tampil. Semua kalau seandainya gue main game itu pasti toksiknya parah bener. Dan untungnya teman-teman yang udah tahu gue, dia tuh paham gue itu kayak gitu cuma saat main game doang. In real life mah enggak gitu. In real life mah enggak bisa bayar. Iya. Cuman pas mungkin itu bawaan dari ini ya. Gak tahu semua. Dari naluri bener kayak gue ngalamin anjir. Kayak gue ngalamin juga untuk itu pun kayak kenapa gitu gue harus seperti itu. Dan kerasa malunya ketika gue ya jauh dari teman-teman gue untuk kayak mabar untuk sama teman-teman baru aneh kayak. Makanya ketika gue kenal sama orang-orang baru terus ngajak mabar ke gue selalu bilang gini, mohon maaf ya kalau seandainya abdi omongan atau sopan atau kumaha atau anak keren pengen menang sendiri atau gimana, mohon maaf ya ini mah cuma nge-game. Terus kalau seandainya kebawa emosi tolong jangan sampai dibawa ke kehidupan nyata gitu. Oh, berarti ya, selalu kayak disclaimer di awal untuk kayak minta maaf gini gitunya. Terus bilang ya udahlah santai aja ini juga game atau gimana. Nah ketika dia game saya bilang lagi maaf ya sekali lagi kalau seandainya nanti pas game saya ngomongnya kurang sopan gimana ya udah gak apa-apa. Nah pas gitu kalau seandainya dia emang benar-benar pengen jadi teman gue dong,
dia tuh pasti kayak ya udah gitu, gue mau ngamuk sengamuk apanya sampai bilang anjing untuk game, dia enjoy ya sama kayak lo sama si Rido gitu, ya, santai-santai aja, nggak pernah kayak baper atau gimana, anjing nih temen enggak bacot amat. Gue buangin sampah ya. Gitu. Oh berarti setiap ada introspeksi juga klarifikasi ya? Iya, jadi ya gue juga nyadarin kayak ya mungkin lah sifat gue kayak anjing kayak gini, tapi bukan berarti gue nggak punya adab gitu, nggak punya akhlak gitu. Gue juga tahu untuk kayak untuk masa iya di dunia game gue harus bawa-bawa ke dunia nyata gitu. Ya game ya cuma ngegame gitu, tapi ya karena mungkin gue orangnya benci akan kekalahan gitu ya, yang akhirnya kayak ngebuat gue kayak gitu. Karena kan setiap gue kayak ngamuk kayak gitu kan setiap kali kalah. Oh iya. Ada sesal gitu. Iya. Jadi mungkin kayak ya mungkin unek-uneknya nggak bisa ditahan. Iya, gue emang nggak bisa sesabar kayak lo, sumpah. Sumpah gue nggak bisa kayak nahan sesabar lo sama si Rido anjir. Ada mungkin sifat-sifatnya orang-orang tuh kayak anjir gue gimana ya ketika main game gini gitu, gue suka kayak pilihnya tuh ke bawahnya tuh kayak turnamen gitu. Ya lo tau sendiri lah ML kayak gimana anjir. Jadi makanya ketika gue memiliki kayak gue main sama teman gini gitu, gue gak pernah kayak yang namanya nge-troll atau gimana. Sebisa mungkin gue main benar, tapi kalau seandainya gue gagal ya udah gitu, nggak pernah sampai gue trolling gimana. Nah karena gue pun ngerasain ketika gue ada di posisi dia gitu. Iya, di troll gue tuh gak enak. Nah ya makanya gue sebisa mungkin kayak ya udahlah, gue main sebagus mungkin, sebaik mungkin, kalah menang ya udah gitu. Nah, kan ini cuma game buat hebat. Nah karena gue takutnya ada orang yang gimana ya, memiliki sifat memiliki sifat yang lebih dari gue gitu. Ya intinya mereka itu nggak suka akan kekalahan. Jadi ya makanya setiap kali gue main serius main game dengan seserius mungkin gitu, nggak pernah kayak gimana. Terus kalau seandainya nggak enak atau gimana ya gamenya kurang gini gitu pasti ngomong ya, karena gue pun kayak gitu nggak pernah suka gimana lah. Semua kayak lo sih yang ngegiring gue untuk main game aja, lihat banget itu waktu kelas gua SMP ya, kelas SMP kita main Crisis Action kan. Oh iya, Crisis Action anjir yang pernah main. Sekarang game mati. Crisis Action dari situ boy. Tapi jujur sebelumnya gue kan bukan anak warnet gini gitu kan. Untuk mungkin kayak untuk kenal gamenya kenal, tapi nggak tahu sedalam itu gitu. Kalau seandainya kan waktu dulu e-sport itu masih besar sekarang kan. Anjir diajak ke si Makmul. Mau teramai gitu. Bener, Yodi kan aja sampai. Mana main game dan si Yodi tadi letik mah. Ke warnet. Coba warnet deket ya. Deket. Sukar aja sih waktu itu anjir. Kayak gudangnya gamers anjir. Soalnya di situ kan banyak juga ya warnet. Nah beda lagi kalau seandainya di desa gue kan belum ada waktu itu teh. Biasa pedalaman maklum. Tapi benar setiap kali, bahkan waktu sekolah SMP gue nggak pernah kepikiran untuk kayak ini kenapa, kan ada ya waktu SMP si Rijal dia kan pernah Rijal Amri si Amri apa ya, dia kan pernah sampai gak masuk sebulan gini gitu. Terus gue tanya kenapa lo gak masuk, ya nggak malas aja atau lagi dia bilangnya lagi apa waktu itu tuh lagi ngumpulin equipment untuk game apa gitu, lupa gue. Nah dia bilang lagi fokus di warnet gini main, emang asik gitu game warnet anjir. Asik. Semua kalau yang belum pernah cobain emang ada apa ya itu kan waktu dulu. Sekarang mah mungkin zamannya udah PC. Sekarang udah PC udah ya beda lagi lah. Untuk ya mungkin sekarang udah banyak ditemuin lah untuk apa namanya wifi waktu dulu kan wifi anjir susah terus hitungannya kalau seandainya ada yang punya wifi itu pasti orang kaya. Nah, pasti orang kaya tuh. Soalnya
orang-orang biasa itu masih belum ini, belum gaptek lah. Bahkan waktu itu juga Facebook juga baru mungkin tenar ya. Sebelum Facebook Iya. apa sih? Yahoo paling Bukan anjir. Soalnya gue udah main pertama kali tuh Facebook anjir, gak punya. Apa lagi Twitter gue gak punya. Facebook sih Facebook ya waktu angkatan kita mah. Misalnya we ngajian Facebook teh di kelas 3. Bahkan jam gue SD. Anjir, gue baru pertama kali punya akun itu kelas 1 SMP yang akunnya waktu itu tuh Facebook kan? Facebook. Facebook. Iya, baru punya akun Facebook itu kelas 1 SMP anjir. Oh, edas. Belum pernah tahu, emang pernah dengar Facebook itu. Sekali boga akun Facebook berulah anjing. Asli gue. Untuk SMP 3 Jatiwangi angkatan berapa waktu itu? 2017 yang pernah punya kasus sama saya. Mohon maaf guys. Saya tidak. Karena bener-bener itu sumpah parah. Masih bocil. Ingat. Asal itu ceplak. Awalnya tuh nggak tahu ya dapat bisikan dari mana anjir, bisa mikir untuk nulis kata-kata itu. Parah. Sampai itu kasus dibawa ke kepala sekolah anjir. Yang dipanggil tuh gue inget banget Teh Sani yang kelas 3. Ya, Teh Sani, Gilang ya, yang gitu tuh. Ya, terus ya Ahmad Dilan. Terus siapa lagi ya anjir, perasaan berempat loh, sampai didatang ini tuh sama guru SMP 3 nya. Jadi gitu pas anjir parah. Pas gitu terus diomongin lah sama wakil kesiswaannya waktu itu teh, Pak Agus, dibilangin kalau seandainya gini gitu kalau seandainya update status hati-hati, apalagi sekarang media sosial lagi naik-naiknya atau di Facebook gimana. Oh, dari situ rame. Terus yang lebih parah gue waktu SMP 3 nyerang tuh. Yang SMP 3 nya nyerang. Nah, gue tuh kocak parah semua. Kalau seandainya yang masih ingat pas SMP 3 bukannya muni, Bung. Gue enggak lari, cuma gue sembunyi di angkot. Yang lain sholat dikumpulin kan waktu itu tuh hari Sabtu ya, hari apa? Sabtu ya. Bukan hari Sabtu soalnya. Oh, batik ya, hari Rabu atau hari Kamis. Nah, itu pas nyerang ke kita. Nah, yang lain abis sholat terus ada kumpulan apa dulu. Nah, terus kan ditahan sama Pak Wakar ya, yang kepala bagian TU. Nah, ditahan sama Pak Wakar gini-gitunya. Nah, terus pas dibuka itu gue langsung lari, langsung naik angkot. Angkotnya waktu itu Warna Jaya hanya dikuasai oleh Mang Dani kan, Dani Putra. Oh iya, apa si Deblok. Nah, gue langsung lari itu pun lari langsung ngumpet di belakang. Terus kan di angkot suka ada kursinya tuh gitu kan. Ini contoh nih pintu, ini pintu. Nah, terus di sini kan suka ada balkon kan, itu kursi-kursi yang panjang. Nah, gue sampai di pojok. Di pojok kan sih. Seriusan itu anak SMP 3 nyariin. Sorry boy. Ingat gue dicariin waktu itu teh. Dicariin sama anak-anak SMP 3. Nah, pas di situ besoknya tuh langsung rame. Katanya lo dicariin sama anak SMP 3 gini-gitunya, terus minta klarifikasi, minta maaf lah atau apa. Nah, terus karena mana yang minta maaf? Enggak sih, ya masa anjir minta maaf. Ya maksudnya bukannya gak mau minta maaf, tapi ya gimana lah, anak masih belasan tahun anjir, berarti umur gue tuh masih gede egois. Bukan angkatannya 17, berarti ya kita masuk 2014 kan. Ya 2014 anjir, masih umur 13 tahun, gak pernah tahu klarifikasi. Mungkin untuk zaman sekarang sih udah tahu yang namanya klarifikasi atau gimana, tapi waktu itu tuh ya udah gitu. Tapi sampai di situ sih gue kayak udah kapok. Gue gak mau bawa lagi yang namanya lembaga atau apa. Benar. Saya banyak orang. Jadi ya mungkin itulah ketika media sosial jatuh kepada orang yang salah gitu. Semua dari
anjing eta sa MTS kira-kira di kamar ka sampai paya takawur Pak Kaur kan yang sampai ngejaga itunya juga apa namanya gerbang ya ajar saja ada aja ada para yang terus gue pas naik angkot tuh inget tuh siapa yang udah semuanya cewek semua inget Mang Dani tuh kayak bilang untungnya tuh Mang Dani tuh yo bilangnya kayak gini wayahna nu asup mah heula awewe cenah geus ke lalaki mah nu kadua cenah sampai kan Mang Dani biasanya sampai apa namanya ini nih yang SD tuh oh iya ya yang Tugu. nah tuh bukan tuh SD yang sana iya yang sini ya. ya yang depan yang mau masuk ke gang gue nah juga sampai situ terus dia bilang gini kayak bener laki emang dia sampai Cibarengko gua muir gitu oke nah tapi gue di situ udah masuk baru cewek terus kayak tentu keluar aja bukan di situ udah udah enggak teh mau duluan gue alasannya gini enggak teh mau duluan ini udah gak ketahan terus gue bilang ke Mang Dani orang ngilunya wayahna saurang ya orang geus jadi beuteung parah rapi sama rasanya keringet dingin bukan keringet dingin lagi itu boy seriusan sampai gue takut ketika tiba di rumah udah gue langsung tutup pintu kunciin udah di rumah terus gue inget hampir pernah gue tuh nggak mau berangkat tadinya waktu hari depannya tuh tapi ya udahlah kalau seandainya ditakutin terus kan nggak akan beres ya ketenang oke gimananya tapi untungnya di SMP 3 itu gue tuh kenal sama si Yuda si Yuda itu ya mungkin bisa dikatain lah kayak geng-gengan lah kayak gitulah nah jadi untungnya dia juga yang kayak nge-backup untuk kayak anak-anak SMP 3 nah jadi alhamdulillahnya itu dari situ gitu kayak gue masih masih ada tenang gitu walaupun seandainya si Yuda juga bilang ya lo salah kalau seandainya kayak gitu untung waktu itu kalau seandainya lo juga temuin anak SMP 3 terus lo kayak minta maaf gini gitunya mungkin itu semua bakalan kayak ya udah gitu lah bakalan manjang nggak tahu kalau seandainya gimananya tapi di benak gue cuma kayak kepikiran anjir kalau seandainya gue waktu itu nemuin wah ya udah gue abis kayaknya mungkin semua kayak nggak takut banget anjir ya bayangin lah anjir satu sekolah nyerang bangke untung juga gak tawuran itu anjir tidak tawuran tuh misalkan dengan cara keluarga kita nu pas ya ayat baru dak SMP itu pas mana yang dipanggil enggak untungnya untuk cuma ada guru-gurunya doang SMP itu gurunya sampai bilang gini gitu ya itu inget banget bu dia tuh sampai memfotokopiin anjir untuk jadi bahan bukti iya komennya semuanya di print anjir di fotokopi bang kayak kata bener pengaruh mata gokil gue anjir cuma sekolah tergokil sih tanah tersesat tapi bener bu tapi nih setiap kali gue bikin onar itu pasti rame banget inget gak waktu gue ribut sama si Rizky nah sampai sekolah kan sampai depan 7F ya terus 7E ya terus dia bilang ke abang-abangannya nah pas gue kan nggak punya waktu itu nggak punya backupan gini gitunya gue gak kenal sama sekali emang ada yang kenal satu sekolah tapi gue nggak pernah kayak bilang kayak gimana terus gue didatengin tuh sama abang-abangannya nanti kan waktu kita mah ada yang disebutnya Gajah Mada itu tempatnya ya tempat itu eksekusi MMA nya MTS 2 Majalengka nah waktu itu ya gue kalau seandainya lo masih berani ya udah lanjutin di itu kata gue tuh ya udah gue kan nggak salah nggak gimana inget banget tuh dia sampai nangis anjir seriusan bukan pas di itunya pas di sekolahnya padahal tapi kan anjir itu awalnya tuh cuma balkon kan nah balkon di situ
Dia tuh gue setiap kali gue duduk, Lorong, iya orang. bukan tempat duduk anjir. Balkon tempat duduk itu Oh. yang biasa kita nongkrong. Oh, keramik ya. Depan kelas, iya. Hmm. Nah, waktu gue duduk dia tuh kayak minggir kayak gitu. Ya lama-lama gue kesel gitu. Maksudnya apa gini gitu, terus dia naik lah, ya udah gue gak banyak omong. Ya waktu dulu anjir. Apa teh pas asa teh si eta mah mun nangis lah ulah agak mau kan mau bener. Nah, ya gitulah pengalaman. Bagus. Jadi pas gitu ya mungkin waktu bocil lah itu biasa gitu. Aduh Masih egois padahal ya tinggal geser ya padahal kalau seandainya dipikir. Nah, mungkin kalau seandainya si Mono nonton, apa kabar bro? udah lama kabar, tapi semenjak kejadian itu dia kayak bager ya. iya kayak ya udah nanya terus gini gitunya. Soalnya cara akrab teh ya. Ya mungkin nggak tahu ya, terus kata mah bocil juga gitu tuh anjir. Udah emang bocil banget. Sekali disenggol bacok. Senggol bacok coy. Senggol balik. Tapi ya namanya juga di kita mana kampung ya jarang kalau seandainya ya tawuran terus berantem bawa cerulit atau apalah, ya kita kan main tangan kosong doang, kayak tangan kosong aja gitu, nggak pernah sampai gimana nya. Benar Anjir, parah sumpah lama banget. Kalau seandainya dibalik lagi waktu itu, aduh. Tapi enak jika beda ya. Bagus beda bu. Nama juga asa tentrem ya. Beda bu. Palingan ya sekarang mah nakal-nakalnya tuh bukan nakal-nakal kayak gitu tuh. Jadi sekarang mah ya udah ini menanti aja di on game ini parah sumpah. Jangan sekarang ya bayangin aja sekarang anak-anak yang baru katakanlah yang kemarinnya masih SD ya, yang sekarang kemarinnya masih SD terus tiba-tiba sekarang udah SMP. Ya itu udah kayak ya waktu kita aja waktu dulu sekolah normal terus ninjak ke SMP kayak asal gimana gitu. Terus sekarang dari SD langsung ke SMP, bahkan mereka kan jarang untuk sekolah, kan hampir 1 tahun kan sekarang kita, hampir 2 tahun kan, ya hampir 2 tahun jalan kan, berarti satu generasi itu full sekolah di rumah gitu. Nah sekarang tiba-tiba dia masuk ke SMP, anjir belagunya anak zaman sekarang boy. Mungkin kalau seandainya zaman kita motor cuma sebatas kayak untuk di standing lah ya, untuk dipakai wheelie lah. Nah untuk dipakai wheelie mungkin sekarang mah bukan wheelie lagi boy, motornya dilepas boy. Superman. Tapi bener loh, banyak kayak yang ngehe tuh tingkah lakunya gitu-gitunya. Oh, oke. Emang itu karena apa, karena kurangnya ya mungkin karena ya waktu kita mau ngobrol terus kayak ketemu teman baru gini gitu tuh sering gitu, terus ketemu kayak gimana lah. Tapi yang gue salut nih waktu untuk ya mungkin ya yang waktu sekolahnya nakal-nakal, yang gue salut dari kalian adalah solidaritas dan pertemanan kalian. Sumpah respect cok. Emang buat kalian, untuk kalian yang terlepas kalian itu anak-anak nakal atau dicap atau apa, tapi gue percaya rasa solidaritas pertemanan kalian pasti benar-benar kuat anjir sumpah. Karena gue juga ngerasain pas, lo tau kan SMP gue kayak gimana manutnya bahkan dari jadi wakil ketua OSIS atau apa segala macam, intinya hal baik ada di SMP. Terus ketika dunia SMK gue bener-bener itu berubah anjir, beda. Soalnya kebawakan circle malah ya. Ya bukan loh sih, karena gue tuh pernah gitu. Iya, penasaran karena ya yang gue sebutin tadi gitu, karena gue tuh pingin kayak solidaritas itu bukan hanya waktu kita kan solidaritas dari organisasi, ya emang itu dibentuk lah, katakanlah itu dibentuk dari kita yang berbeda pemikirannya, akhirnya kayak kita disatuin terus kayak untuk membela nama sekolah ini itu, perangkat lomba menang juara udah. Tapi ini gue pengen ngerasain untuk jadi anak nakal gimana gitu.
anak nakal gimana tanpa ada mereka untuk kayak gimana ya, yang ngebimbing untuk mereka jadi satu gitu. Nah pas gue kayak ngalamin emang kayak sering berantem gini gitu ya, namanya juga proses lah ya, sampai berantem gini gitu, tapi sampai detik ini pun kita masih berteman anjir. Gila ya. Gila. Ternyata ya, setelah gue pikir-pikir kayak untuk anak-anak nakal itu lebih ada peluang untuk mereka berteman lebih dekat, lebih bertahan lama ya. Karena bahkan mungkin bisa sampai tua nanti mungkin bisa jadi, tapi sampai detik ini pun untuk teman-teman gue yang SMA masih kayak satu circle, masih kayak saling komunikasi, bahkan ketemu gini gitu. Anjir parah. Iya sih. Kayak ngerasanya tuh kayak pure bener-bener saudara, karena waktu SMP kita kan ada yang nyatuin contohnya. Nah di itu mah bener-bener kayak kita dibentuk oleh orang sendiri yang akhirnya ego kita tuh saling kayak dikurangi, saling kayak udahlah mau sini mah kayak gini, sini kayak gini, ya akhirnya jadi satu gitu. Tapi yang lebih kocaknya, gue kan sekolah di penerbangan gini-gitunya, terus bahkan sering tongkrongan atau teman-teman gue yang satu itu dikatain Sri Mulat, bahkan lo juga pernah lihat kan bajunya yang Sri Mulat itu. Nah dari emang bener-bener kocak itu parah. Kayak lebih ya disebut parahnya ya, anak-anak bener-bener nakal dimasukin ke sekolah penerbangan yang notabene sekolahnya tuh ketat gitu, baru kedisiplinan gini gitu dengan anak-anaknya kayak gitu semua. Makanya guru gue Payana ingat banget yang kasih nama Sri Mulat ke kita. Makasih Pak, karena kocak tuh ya, bener-bener kocak. Kalau seandainya dibahas satu-satu itu gak bakalan kelar anjir. Sebisa nanti suatu saat semoga kalian lihat video ini dan kita masih bisa nongkrong anjir. Pengen gue sekali nongkrong. Nah tapi balik lagi dong ke lo setelah itu. Nah dari SMP kan gue kenal lo banget nih, dari gaya pasaran lo, gaya sikap lo, terus dinginnya lo, terus kayak Aldo Sikul bahkan bener sampai Sikul aja disebut, bener-bener kayak marah. Aldo Sikul, si Rida sering bilang anjir Aldo Sikul dengan gaya konsep yang awak jangkung, baju rapi, selalu dimasukin ke dalam anjir. Emang gitu. Tapi lo sekarang gue kayak mikirnya lo bukan aneh sih, mungkin kayak kenapa gitu dengan Aldo yang sekarang gitu. Yang sekarang tuh gitu. Micin banget anjir, parah. Iya. Sampai segitu kah cewek di mana lu? Gue inget banget nih waktu gue si Ayib terus si Aldo pengen tahu cewek yang dideketin Aldo itu susah bener, dia mainnya rapi anjir. Jadi buat ceweknya hati-hati kalau seandainya Aldo bermain. Itu yang kalah. Dia lebih pro daripada Anda. Kalau misalkan udah dapat satu cewek, mau tipuin mah ya pasti membucin teh, yang bucin asli teh bener teh jadi henteu teh teh bener lah. Mun cewek lain geus lewat sakumaha geus sakumaha enak tetap dilewat. Nah aya teuing buka ieu teh. Jadi kayak ketika cowok benar-benar serius ya mungkin hal-hal seperti itu bakalan dialami dok. Tapi siap juga suatu saat nanti kalau seandainya patah kembali itu bakalan jadi benar-benar sakit. Jangan berekspresi lebih kalau tidak mau ada rasa coba di akhir. Jadi kalau seandainya, karena nggak tahu kenapa ya, yang di setiap circle atau pertemanan gue ketika cowok itu benar-benar serius, nah ketika di titik serius itu benar-benar ia tempuh, tapi kenapa sih ceweknya yang harus kayak tergoda ataupun gimana nya? Gimana ya? Mungkin kurang. Yang pertama kurang duit.
Anjing kan dia pikir-pikir Anjir. pikir-pikir. Yang kedua kurang duit. Ya, yang ketiga kurang tampan bos. Gitu lah. Mungkin kan cewek kan mungkin gimana? Tapi kenapa ya kalau seandainya ada yang serius tapi malah disia-siain, tapi ada yang harusnya disia-siain malah diseriusin. Nah, itulah cewek. Kenapa seperti itu wahai kaum wanita? Gak ngerti. Nggak tahu kenapa. Karena pada dasarnya cowok itu salah. Cowok itu salah. Yang benar hanyalah cewek gitu. Gila. Soal percintaan menarik emang. Kunahannya aing misalkan soalnya Win pas MTS atau SMP kan. Nah, coba buka jati diri lo dong. Kan can pernah bisa lo bobohan eta. Pernah tapi pernah kirim pap. Pernah dong ke game dong. Pernah kirim pap. Pernah gitu? Iya, si ceweknya. Oh. Iya dong. Tapi itu enggak sampai ke sampai ke ini, sampai ke wing yang misalkan di SMP kan ulah-ulah bobohan kan gitu ya. Kan aturan ya. Sebenarnya udah ulah sih. Emang bener. Jangan karena belum siapa taat. Kalau misalnya taruh itu misalnya. Tapi udah kumaha tuh manusianya. Belum dengan itulah. Wing SMP MTS lah. Deket sering. Cuman untuk wani nembak teh. Jadi itu wani nembak teh. Dan itu wani nembak untuk kepikiran yang nembak. Jadian ini cuma dekat sekedar teman chat atau naon teh. Itu doang mikirnya. Jadi ini kan penampilan gitu terlalu terlalu tadanan ya. Terlalu memperhatikan. Iya. Pas perhatikan teh pas aing lulus pas ieu kan aing ngadulu uing kos baheula anjing nih kakak kampret ini cuma ini anak pramuka anjir yang sukanya panas-panasan di bawah terik. Makanya pas aya asup MTS ya jadinya boleh wani bubuhan dari gitu teh untuk mengungkapkan rasa yang lebih gitu. Tapi sekalinya dia membuka perasaan beribu-ribu wanita yang bener beribu wanita yang disanggap boy. Gila emang. Itulah terus emang. Tapi emang dok harus diakui bahwa kan harus aneh ya dari tampang dan postur tubuh lu tuh bener ada gitu. Ganteng anjir seriusan. Ganteng kok. Gue harus akuin lu itu ganteng bener dah. Kalau seandainya waktu itu tuh lo tuh tapi gimana anjir ngomongnya? Mana lo kan ada deketan cuma aing terlalu cuek. Iya terlalu cuek karena makanya lo sering disebutan Aldo Sikul. Jadi itu tertarik. Iya tuh pernah. Ya mungkin tertarik dong, lo pernah tertarik tapi tertarik cuman kayak tidak memiliki rasa untuk memiliki. Benar. Kalian cuman teman-teman iya, teman doang, teman. Bahkan banyak cewek yang dibaperin anjir. Tapi ditinggal bang. Sering dia bilang, dok jangan gitu. Lo nanti takutnya karma udah nggak apa-apa anjing si bangke. Emang aing seneng teh misalkan mun baheula enak makan jadi emang teh seneng teh aya awe terlalu ngejar-ngejar teh. Bener tuh anjir. Jadi karena hakikatnya cewek itu dikejar bukan mengejar anjir. Soalnya mun cewek geus terlalu ngejar-ngejar jadi ke orang teh kayak ilpil anjir. Geus asa secara tidak langsung lo tuh kayak nurunin derajat lo sebagai wanita. Jadi untuk kayak personal gue mah cewek itu ya sebaiknya dikejar gitu. Tapi bukan berarti lo juga dinyanyain anjir. Ya bolehlah DM dikit tapi bukan berarti ketika lo suka terus kayak lo ngejar-ngejar gini gitu. Sumpah
karena waktu SMK udah jangan disebutin namanya. Waktu SMK gue bener-bener dikejar sama satu cewek sampai dia bilang anjir depan orang banyak teriak, dia bilang I love you, nama gue disebut I love you yang Sandika, anjir marah gue. Padahal di situ dia tahu gue tuh udah punya cewek gitu. Anjir parah. Mungkin kalau seandainya ada yang maaf ya, bukan berarti mengungkapkan itu, tapi lo tuh cantik, lo itu mandi, lo itu pasti ada cowok yang bisa nerima lo. Tapi lo tuh jangan jatuhin harga diri lo depan laki-laki. Itu pesan gue buat cewek. Karena secantik-cantiknya cewek, ketika cewek itu ngejar laki-laki, menurut di mata gue itu adalah hal yang rendahan. Secantik-cantiknya lo. Jadi hakikatnya menurut gue mah cewek itu dikejar bukan mengejar. Boleh mengejar, cuman jangan terlalu ambisi gitu ya. Ambisius nih. Jadi ada tarik ulurnya tuh. Soalnya kalau cowok mending gitu kan itu kayak nggak kayak cewek gitu. Iya, rasanya tuh kayak beda, nggak kayak cewek dikejar-kejar kayak enak gitu. Tapi untuk cowok mah kayak kenapa gitu, nggak tahu, kayak kurang gitu. Emang kurang anjir, nggak tahu kenapa. Kurang makan apa ya? Jadi gue mah mau nonton itu teh. Ini kalau nanti apa? Lah. Kayak film untuk kayak ngejar. Kayak apa namanya ya tuh, misteri. Nah, misterius si ceweknya tuh kayak ya secara tidak langsung gitu jatuh di mata kita tuh. Jadi makanya tertarik gitu. Jadi untuk cewek ya kalau sebisa mungkin tuh lebih pintar untuk cara narik ulurnya. Lo tahu untuk timing gimana cara ngulurinnya, dan lo juga paham untuk cara kayak nariknya kayak gimana. Jadi bukan berarti lo secuek-cueknya, bukan berarti juga lo ngejar-ngejarnya. Jadi benar. Udah gitu. Ya sejalannya aja. Tapi aing apa negara gitu. Terus kan MTS asup pada dunia perbucinan, SMP lah sih. Nah, ketika aing masuk ke dunia perbucinan kan baheulana aing semoga pengalaman. Ya gitulah semoga pengalaman untuk hubungannya, untuk mau deketin lo anjir buaya. Stop kita ya kan. Pokoknya gitulah. Jadi ketika sekali menjalin hubungan, pas awal-awal gimana pas bola-bola kan ada nama guys, aduh kesana pro deh. sekali iya teh yang tenang emang lain tenangnya untuk peka emang untuk peka bahwa dia itu suka gitu. Lain apa untuk peka orang ke pasangan kudu kumaha jadi ya ini pengalaman kayak pengalaman. Jadi misalkan kayak si pasangannya kudu kumaha tak enak ya biasa aja cuek gitu teh untuk kumaha teh itu makanya iya teh. Nah gitu makanya sekarang bucin. Jadi guys iPhone saya lah guys paham ya guys, intinya lebih gitu ya, paham apa yang dimau seorang wanita gitu. Karena sebenarnya tuh kalau seandainya buat para laki-laki di luar sana, ketika kalian sudah kayak kenal, benar-benar kenal tuh dengan sifat wanita gitu, nah kalian tuh bakalan lebih mudah untuk kayak deket dengan siapapun. Nih gue pegang omongan gue sejelek-jeleknya lo, tapi ketika lo bisa kayak masih bisa ngomong depan wanita, lo pasti bakalan dapetin cewek yang ya standar lah, gak mungkin jelek-jelek banget, percaya sama gue. Benar. Kamu pasti kalau seandainya ada wanita, terkadang wanita itu cuma butuh kayak gimana ya, jarang wanita itu melihat fisikku, namanya cowok tuh, karena lebih dilihat sikap. Jadi buat cowok-cowok di luar sana lebih baik kayak perbaikin dulu sikap lo, lebih kayak stay humble atau supple kayak gimana, kayak asik lah. Yang terpenting ingat ya, asik tapi bukan so asik, oke? Asik. Bener. So asik anjing. So asik malah ilfil sih. Malah ilfil semua. Cewek tuh bakalan kayak apaan sih gitu tuh. Nah,
bakal bener-bener ilfil kayak gimana-gimananya. Tapi Jadi tergantung cewek lo dikejar nah aya cewek oge nu kayak senang diperlakuin seperti itu. tergantung ceweknya. Tapi kudu orang kudu bisa baca situasi si ceweknya kumaha deh. Lebih ke kayak ngertiin. Emang sih cowok harus selalu mengerti. Anjay. Iya. Banyak quotes yang keluar, gila boy. Lama sebelum ya intinya gue ngobrol-ngobrol kayak gini tuh kayak kangen gitu sebenarnya tuh. Dan gue pun bikin video ngobrol-ngobrol terus di upload di YouTube itu ya sebenarnya cuma ingin kayak mengenang lagi. Benar-benar. Untuk suatu saat nanti kita apa memori ini itunya ya udah gitu. Tinggal nonton aja. Gitu. Berarti parah Bob lo si Pak Boy. Pak Boy jadi muji tapi sumpah Bob. Gue kan sama si si Rido sering kayak ngecengin lo. Oh, anjing si bucin. Pasti sering gue bilang ke dia kayak lo mau telat mempergi Bob. Puguh eta angker itu lempeng-lempeng wae. Nah, soalnya nanya aing baheula kan mimiti MTS entar sibuk organisasi MTS. Terus SMK oke pernah itu cuman kan tahan juga ada sibuk di bukan di aing teh organisasi buka ini dia gitu cina teh ayeuna karek ieu na karek bisa karek tahu pengalamannya gitu. Pengalaman sih non karek aku kan ayeuna gitu teh karek bisa juga gitu jadi makanan tapi emang bisa kali ya teh emang serius teh sekali nak tapi wajar sih Bob. Mungkin kayak oke misalnya serius sih mah win dis bosan soalnya kudu misalkan harus cari lagi bener Bob. Saya lagi kenal gitu PDKT PDKT pacaran putus PDKT pacaran iya bahkan sampai detik ini kan kayak kemarin gue kan putus gitunya. Oh nih putus anjing gandas kasihan serius boy. Ya udah ya gitulah. Nah gue putus kemarin terus gue tuh udah serius nih sama si cewek ini. Gue juga nggak nyalahin kalau seandainya cewek ini benar-benar salah karena ya mungkin treat dari gue untuk dia itu kayak dia ngerasa kurang gitunya mungkin kayak ya cewek mungkin kayak butuh benar-benar perhatian kayak gitunya. Terus kayak dianya juga ketakutan karena gue sekarang udah kerja gimana jadi asumsi dia tentang gue itu terlalu berlebih. Ya akhirnya kayak dia tuh seakan-akan gak percaya ke gue ya netting terus ke gue tuh. Nah ya intinya sampai akhirnya dia kayak ada cowok yang mungkin kayak bisa nge-treat dia lebih dari gue. Ya mungkin dia lebih memilih itu ya is okay kayak kata gue nggak apa-apa ya walaupun seandainya hati gue hancur tapi ya yang penting setidaknya gue hancur sendiri nggak hancur berdua sama lu gitu. Nggak apa-apa ya, gue hancur sendiri pun jadi daripada lo pun hancur ya udah nggak apa-apa lebih karena nih suatu saat lo bakalan ada yang ngerasain gini kok ketika lo benar-benar sayang nih sama si cewek ketika dia memiliki rasa kecewa karena sifat lo atau karena lo bakalan 2 kali lebih sakit ketimbang rasa sakit si cewek itu. Bahkan pernah kayak gue kayak buat dia nangis depan mata gue itu sakitnya 2 kali lebih sakit. Cuma kayak gue nggak bisa nih sampai ketika ketika dia nangis terus dia lari ke kamarnya. Gue di situ ambil kunci motor kan di rumah dia kan. Gue ambil kunci motor, gue naik motor, udah gue gak tahu kemana itu, nggak tahu pengen motoran aja kayak. Terus gue melipir ke warung dulu. Nah pas di warung dia telepon, kamu di mana, terus ngapain kalau seandainya pulang nggak izin dulu gitu. Nah
gue gak bisa ngomong di situ, benar-benar gak bisa ngomong. Sampai gue bilang kayak maaf ya kalau seandainya gue ini terlalu brengsek atau gue itu nggak baik buat lo. Terus kayak ya mungkin lo itu lebih lebih baik ya nggak sama gue sampai aja di bukan berarti kayak artinya gue ikhlas, enggak, tapi kayak anjir sakit, rasa sakit yang gue rasain itu lebih sakit ketimbang kayak lo nangis tadi gitu. Jadi gimana ya ngejelasinnya susah. Kalau seandainya pasti suatu saat lo bakal kayak ngerasain ketika lo benar-benar dengan si cewek katakan pacar lo sekarang gitu, lo benar-benar serius terus kayak di titik mana lo benar-benar mulai nabung untuk ngumpulin biaya serius untuk dia. Nah ketika ngeliat dia nangis atau kecewa karena sikap lo itu, rasanya 2 kali lebih sakit ketimbang rasa yang dia laluin, rasain yang dia rasain ya. Ya. Nah itu sih bener. Tapi menurut teh can pernah sih? Belum karena masih ulah belum can pernah. Ulah pernah. Tapi nggak apa-apa dong, karena menurut gue gini ya, kecuali menangis iya suka nangis nanya yang terharu teman, tapi pernah nangis terlalu dekat terlalu karena ya sesuatu lah gitulah konon gitulah konon karena sifat lu kan yang buaya. oh ini tuh lah baik mah alim tuh bener-bener. Nah untuk kayak sekarang tuh sampai detik ini kayak ya mungkin gue belum terpikir untuk kayak cari pengganti gitu. Karena yang pertama masih rasa trauma lah, dimana di titik gue benar-benar serius ini sama satu cewek, tapi cewek ini kayak ya mungkin belum bisa serius ya, lah. mungkin intinya belum jodoh. Mungkin bisa jadi kan, bisa jadi mungkin dia juga belum jodoh, atau mungkin karena ada yang benar kayak yang di awal tadi lo bilang, gue terlalu expect dengan hubungan gue. Iya, terlalu ekspektasi lebih. Karena lo sendiri tahu kan gimana gue ngebangga-banggain si cewek ini yang akhirnya kayak sampai detik ini lo masih bingung nyangka anjir. Tapi aing susah aing. Nah, rek ekspektasi tinggi teh dikurangan teh. Susah nih. Aing itu deh kayak gitu. Susah gue juga. Hese makanya. Soalnya di bawaan kayak mungkin ya mungkin itu manusia gitu. Manusia lebih untuk kayak ekspektasi, tapi ya setidaknya lo harus bisa kayak minimalnya ngeredam lah ya. Karena gue itu sampai di titik kayak gak mungkin gue untuk putus sama dia. Karena rasa gue itu benar-benar terus kayak ngelihat itu juga benar kayak sayang sama gue tuh. Jadi bahkan gue tuh gak pernah percaya omongan orang ketika waktu ngedenger dia pun selingkuh gini. Gue sampai update status yang waktu gue SS, terus gue bilang kayak gini, ambil aja kalau seandainya lo bisa. Nah ini kan sampai ada yang bilang, teman gue bilang ke gue, katanya si ini tuh jadian sama si ini. Kata gue tuh nggak mungkin, gue tuh udah percaya dia, terus gue udah kenal dia kayak gimana. Sampai di titik itu gue nggak pernah kayak gimana ya nyisain 1% pun untuk tidak percaya sama dia. 100% gue percaya sama dia. Bahkan ketika sekarang pun gue disakitin, kayak gue balik lagi ke diri gue, anjir gue yang salah. Karena gue gak bisa nge-treat hubungan gue sesuai dengan dia yang dia mau. Terus kayak ya mungkin rasa kayak ngobrol kita pun yang kurang. Tapi tiap hari sok iya sok non teh masalah non bahkan dari kalau seandainya gue pernah baca gini atau gue pernah dapat pengalaman dari teman gue ketika dia selingkuh. Dia bilang gini, selingkuhnya seorang pria pasti dengan cara dia merubah sikap ke pasangannya yang dulu. Tapi selingkuhnya seorang perempuan, dia bakalan lebih sayang ke pacarnya yang dulu. Karena dia pun nggak mau ngerasain kayak gimana ya, rasanya sakit, rasanya kayak ditinggalkan. Karena orang yang dari dulu tuh kayak ninggalin dia. Sebenarnya
filosofi dia untuk selingkuh itu cuma kayak ya udah gitu, gue mau pengen selingkuh aja tanpa alasan. Emang menggaji sih yang jelas. Kalau seandainya laki-laki ketika dia selingkuh, kalau tidak bosen dia mungkin lebih kurang cantik atau dia mungkin ada sifat jelek, jadi jelas tuh ada alasannya, walaupun itu alasannya tapi ada apa namanya keterkaitan lah ataupun ada sebabnya kenapa dia akhirnya kayak selingkuh gini. Tapi kalau cewek mah enggak, ya selingkuh aja gitu. Terus kayak dia juga bilang nge-treat dia ke lu tuh bakalan kayak gimana gitu, nggak mungkin bakalan ketahuan. Bahkan di cewek si teman gue tuh sampai pernah apa namanya punya hubungan 4 pria. 4 pria. Benar. Ya. Itu nggak pernah ketahuan sampai dia benar-benar buka sendiri. Soalnya mun cewek iya teh selingkuh mah pinter. Serius. Pinter aja mungkin. Mau kayak Juan, bener gak bakal ketahuan asli. Jadi mau kayak Juan. sepandai-pandainya buaya apa namanya laki-laki, lebih pandai lagi buaya betina. Serius, sumpah itu susah sih. Kita teh bisa nyikapi ka urang teh bisa tetap teh pas gitu. Jadi seolah-olah urang dia tuh gak pernah kita tuh gak pernah curiga kan sikap dia gitu. Bahkan sampai ya pengalaman gue pun gimana ya nggak tahu gitu. Ya gitu makanya sampai gue tuh tahu tuh karena lihat bukti sendiri. Carua. Belum tahu kayak anjir sumpah. Makanya benar-benar hati-hati buat para pria ya. Ya gue nggak mukul semua cewek itu sama seperti itu, tapi mungkin ada beberapa lah. Ya mungkin buat kalian tapi masih buat pengalaman gitu. Tapi buat kalian cowok-cowok yang sering mempermainkan hatinya seorang wanita, hati-hati kalian kena karmanya dari seorang wanita. Karena benar-benar rapih, cantik banget anjir. Seriusan. Si ceweknya juga pernah bilang kayak gitu. Akhirnya ya lo mah masih mending anjir segitu mah. Cewek lo masih kayak gini lah, gue gini-gini. Tapi satu hal yang buat gue nyesal sampai detik ini, kata cewek itu, satu hal yang gue nyesal sampai detik ini, gue dari keempat laki-laki tadi ada satu cowok yang benar-benar gue sayangin, tapi akhirnya ketika dia tahu gue kayak gini, rasa percayanya dia nggak pernah balik seutuhnya sama seperti waktu dia ngejalaninnya benar-benar berdua. Gila. Ya, karena makanya dari itu sempat kayak mikir, oh berarti ketika cowok satu kali disakitin itu bakalan selamanya ingat boy. Benar. Bakalan selamanya ingat. Beda dengan cewek, ketika cewek itu masih rasa logikanya dia itu masih kalah dengan rasanya dia gitu. Pohon sih. Iya. Jadi kayak untuk masalah perasaan masih bisa ketutupan. Tapi untuk masalah laki-laki itu benar-benar sulit. Cheers dulu dong. Sulit benar-benar. Karena gimana ya? Ya jangankan hal itulah, sekali kita dibohongin teman, itu parah. Cewek kalau seandainya kita nih pinjam uang cowok terus dia belum bayar, pasti cowok bilangin, "Alah yang kemarin juga belum bayar." Tapi cewek dia masih kayak dia tuh punya kayak kedak di hatinya dia, tapi masih bisa ngasih gitu. Masih bisa nahan. Emang si cowok juga masih ada yang suka ngasih, tapi pasti secara tidak langsung dia bilang dulu "Alah yang kemarin," atau kayak gimana nggak ngasih. Dengan intinya pasti ada bakalan sikap yang kayak ngerubah lah. Ya, tapi cewek nggak bisa, padahal di hatinya tuh udah kayak gerutu gimana, tapi ya is oke gitu dikasih. Benar. Tapi jeung ayeuna ge aing jeung ayeuna. Kumaha nya? Kebelah di off kamera lah. Off kamera ini off kamera mah. Jadi intinya kalau seandainya ya lu sebagai laki-laki, intinya jalaninlah seserius mungkin gitu. Karena gini nih, mungkin
cowok di luaran sana banyak yang lebih dari mungkin itu dari sifat, dari kegantengan ataupun dari apapun dari lu, tapi satu hal yang bikin lo berharga dari mereka semua itu adalah ketulusan. Benar sih, tulusan. Ya. Parah, obrolan dalam banget anjir, kenapa setiap kali ngobrolin cinta dalam Aneh. dalam Soalnya relate sih. perasaan anjir, soal perasaan itu gak pernah bisa kayak siapa sih yang bisa kayak nutupin ketika laki-laki ya jatuh hati, mungkin bukan main, apalagi seorang buaya ketemu dengan pawangnya anjir, mana berani buaya itu ngegigit pawangnya anjir. Jangankan ngegigit, untuk kayak nyakitinnya pun susah, sulit. nggak mungkin berani. Segala karakternya harimau, ketika ketemu pawangnya pun ya udah jadi kayak kucing anjir. Menurut Parah. Aduh, parah. Kangen banget. Makasih untuk lo Dok, karena telah nyempat sama-sama apa namanya hadir di yang ngobrol-ngobrol kita kali ini. ya, bisa jadi sambar rapat ya. Anjir, boleh 5 part ya. Part 1, part 2. Terima kasih untuk kayak perbincangan kita pertama di YouTube gue. Entah mau gue namain apa, tapi yang jelas makasih banget buat lo yang udah nyediain waktunya. Kamu Udah jam berapa sekarang anjir? Seriusan kita syuting malam-malam soalnya. 1:30 anjir, parah. Belum apa-apanya. Tapi makasih untuk temen gue, Kak Bob atau Aldo yang udah kayak cerita banyak tentang hidupnya, tentang pengalamannya di bersama kita pertemanan. Jadi ya juga jadi dapat juga ilmu dari lu lah. untuk lo kata-kata mutiara menurut boleh disampaikan. Gampang. Kata-kata mutiara, hiduplah seperti Larry. Hiduplah seperti Larry. Oke. Karena SpongeBob bebas Larry. anjir, udah gitu doang. Karena hidup sendiri itu dengan tantangan, tantangan yang luar biasa. Hiduplah seperti Larry. Larry. Oke. Terima kasih semuanya. Hai.